Di dunia modern seperti saat ini, perubahan terjadi begitu cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berubah, dan batas-batas budaya kian memudar. Namun, di tengah arus modernisasi yang tak terbendung, Indonesia masih memiliki akar-akar budaya yang kuat, warisan yang tidak terkekang oleh waktu, yang terus menjadi identitas bangsa. Hari ini kami melangkah memasuki Taman Mini Indonesia Indah, sebuah tempat di mana budaya Indonesia dirangkum dalam satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Di sini, kisah-kisah lama masih hidup, nilai-nilai luhur tetap dijaga, dan jejak sejarah dapat dilihat dengan mata dan dirasakan oleh hati. Kami hadir di sini dengan tujuan ingin menunjukkan bagaimana keberagaman budaya Indonesia dilestarikan dan mengalami perubahan di tengah modernisasi, melalui observasi langsung di Taman Mini Indonesia Indah, sehingga kita dapat melihat bagaimana tradisi, simbol, dan nilai budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Di setiap anjungan, berdiri rumah adat yang mewakili daerah-daerah di Nusantara. Setiap bangunan bukan sekedar replika, tapi simbol jati diri yang menjadi sebuah pengingat bahwa Indonesia dibangun dari berbagai budaya yang beragam. Pakaian adat yang dipamerkan dan ornamen tradisional, semuanya menunjukkan betapa kayanya budaya kita. Melalui perjalanan ini, kami menyadari bahwa pewarisan budaya tidak hanya berlangsung melalui cerita atau pelajaran sekolah. Pewarisan budaya juga hadir melalui pengalaman langsung dengan melihat, mendengar, bahkan merasakan suasana tradisi. Modernisasi membuat banyak aspek budaya mengalami perubahan. Tradisi-tradisi yang sakral kini disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dan teknologi juga digunakan sebagai media edukasi budaya. Namun, satu hal yang tidak berubah, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di wilayah Anjungan Bali, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sekarang kita ingin mewawancarai salah satu tokoh pelaku budaya yang ada di Anjungan Bali ini. Kami akan menanyakan seputar budaya-budaya sekitar sini.
Permisi Ibu. Iya, kami izin mau menanyai beberapa pertanyaan mengenai anjungan-anjungan yang ada di sini. Oh baik, silahkan. Ya, permisi Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Namaku Naura, aku sebagai tour guide di Anjungan Bali ini. Oh iya Bu. Kedatangan kami di sini tuh pengen menanyakan soal budaya-budaya yang ada di sini Bu, di Taman Indonesia Indah ini. Heeh. Kira-kira seperti ini Bu pertanyaannya. Untuk yang pertama, kami tuh pengen bertanya Bu, apa filosofi dari budaya-budaya apapun yang Ibu tahu bagi masyarakat daerah asalnya? Oke, jadi masyarakat Bali itu mempercayai adanya filosofi Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu adalah 3 hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Jadi Trihita Karana itu semacam kayak akar dari semua kebudayaan yang ada di Bali gitu. Ya. Ada lagi paling Astakosala Kosali itu tentang kayak tata letak rumah adat. Jadi dia itu jadi biasanya kan rumah Bali itu terpisah-pisah kan. Nah, jadi itu diambil dari Astakosala Kosali itu. Tuh. Seperti itu Bu. Iya. Untuk pertanyaan kedua, apakah bentuk atau struktur atau ornamen semua budaya di sini mengalami perubahan dibandingkan dengan yang berada di daerah asalnya Bu? Oke. Sebenarnya kalau Anjungan ini sih dia tuh kalau di Bali tuh enggak ya. Sebenarnya dia nggak terpengaruh modernisasi banget. Jadi kalau di Bali itu, kalau di desa itu rumahnya tuh masih seperti ini gitu. Masih yang kayak terpisah-pisah gitu. Tapi biasanya kalau di Bali itu yang bangunannya terpisah itu dia kayak semacam bangsawan yang punya kayak gitu, karena pasti mereka tuh butuh biaya yang mahal dan banyak gitu untuk membangun rumah yang macam-macam kan, ada kayak ukiran-ukirannya juga belum gitu loh. Terus juga kalau di Anjungan ini sebenarnya untuk pembangunannya sendiri itu dari batu cadas dan batu bata merah, dan itu didatangkan langsung dari Bali itunya bahannya. Jadi ukirannya sama. Iya sama. Jadi semuanya di sini tuh didatangkan dari Bali gitu. Nah, tapi kalau yang Ibu tahu, ada nggak Bu yang misalnya berubah gara-gara modernisasi Bu budaya yang sekitar ini? Di selain Bali lah Bu. Selain di Bali ya, kayak modernisasi. Yang terkena pengaruh gitu, karena supaya mengikuti zaman gitu Bu. Oke, sebenarnya kalau di Bali itu kan aku bilang tadi cuma di desa aja. Kalau di kota itu udah terpengaruh modernisasi. Jadi dia tuh rumahnya tuh nggak kayak gini lagi. Dia udah kayak rumah modern gitu. Iya, paling itu aja sih. Iya. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah tradisi atau aktivitas budaya di rumah adatnya itu masih dijalankan seperti aslinya di sana? Oke, kalau upacara adat sendiri sebenarnya nggak spesifik yang di sana ya, karena kan di sana tuh banyak. Kalau di sini paling nanti Desember kita ada odalan. Jadi odalan tuh kayak ulang tahun dari pura gitu. Kalau yang kayak yang sederhana kayak gitu sih masih dilaksanakan, kayak penampahan galungan, terus ada nyepi, terus ada perayaan ogoh-ogoh juga masih ada gitu. Kalau di daerah sekitar sini, iya di sini ada. Jadi itu biasanya Maret sih ogoh-ogoh itu. Sama yang sekarang tari kecak ya? Sama tari kecak. Budaya itu sebenarnya masih kita lestarikan di sini karena kita kebetulan buka kelas tari Bali, iya gitu. Itu biasanya adanya di hari apa? Hari Rabu dan Sabtu. Tapi sekarang lagi ada ini sih Hari Raya Kuningan, makanya libur kan, jadi nggak ada. Biasanya di Wantilan di sana. Nah Bu, tadi gue pengen nanya nih Bu, kayak tari kecak nih, ada nggak Bu ya yang kayak dirubah gitu demi mengikuti zaman gitu daripada asalnya? Sebenarnya cuman di bagian nadanya aja sih. Iya nadanya aja, itu kayak dirubah-rubah gitu. Tapi itu kayak banyak macamnya gitu loh. Jadi cuman kayak nada ininya aja. Ada. Terus apa tantangan terbesar dalam mempertahankan keaslian budaya di Taman Mini Indonesia ini? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu dari anak muda kita sendiri ya kan ya, karena kan rata-rata mereka kayak kurang tertarik sama budaya-budaya Indonesia. Jadi kita menanggulanginya tuh dengan cara
kayak mungkin bikin konten kreatif gitu atau kayak konten promosi biar anak muda tuh tertarik gitu loh ke sini gitu. Jadi bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke anak-anak. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya sekarang? Oke. Peran generasi muda ya. Peran generasi muda itu ya pertama itu sebagai pewaris budaya. Iya kan? Nah, makanya itu dia bisa belajar dari seniman atau belajar dari ahli yang ahlinya gitu budaya. Terus habis itu ada pelaku seni juga gitu. Nah, kalau pelaku seni ini misal kayak anak-anak yang ikut seni tari gitu, ekskul seni tari atau seni gamelan gitu. Paling gitu sih. Nah, Bu, kira-kira di sini tuh ya, saya nambah lagi nih pertanyaan. Iya, boleh. Di sini tuh kan semuanya itu replika atau emang udah ada yang aslinya, Bu, di sini? Kayak rumah adatnya dan sebagainya itu replika semua atau aslinya? Sebenarnya ini replika aja sih. Replika. Iya, replika aja. Kayak replika itu ada yang diubah berarti, Bu, ya? Atau gimana, Bu? Kalau diubah sih cuman ini ya. Kalau diubah sih enggak ya, tapi kayak diusahakan untuk mirip sama aslinya gitu loh. Iya, diusahakan buat mirip sama aslinya gitu. Gitu sih paling. Iya, Bu. Kira-kira terus usaha dari Taman Indonesia ini kan gara-gara sekarang kan udah modern, Bu, ya? Iya. Terus ada nggak usaha kayak lebih gitu supaya anak-anak generasi muda itu tertarik buat ngeliat budaya sekarang gitu, Bu? Dari ini. Itu sih paling kalau yang aku bilang itu dari konten kreatif ya. Iya. Jadi kita tuh kayak mungkin kita bisa mengenalkan budaya Indonesia itu dari konten kreatif itu. Biasanya macam-macam sih kontennya kalau dari Taman Mini. Terus juga kalau dari Taman Mini tuh biasanya dia mengenalkan seni tari juga sih. Biasanya di Soul of Youth ada gitu sih paling. Terjawab nggak kira-kira? Iya. Ini kalau misalnya di bagian Bali ini kan tadi dilihat dari awal dari depan sampai kayaknya benar-benar kayak di Bali asli gitu. Kayak sampai ada sesajennya. Iya betul. Itu tuh emang di sini benar-benar dimiripin sama di Bali. Iya betul. Ini juga dimiripin sama Bali sih, karena juga di sini pengelolanya orang Bali semua, orang Hindu semua. Iya, jadi makanya mereka masih bisa melestarikan budaya Bali di sini gitu. Nggak cuman replika aja gitu, tapi ada budayanya juga gitu. Mungkin itu ya, Bu, yang ingin kami tanyakan, Bu, ya. Terima kasih ya, Bu, ya, udah meluangkan waktunya buat wawancara ini, Bu, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu, ya. Setelah perbincangan kami dengan para pelaku budaya, kami belajar bahwa setiap tradisi mengandung sejarah yang panjang dan setiap rumah adat memiliki filosofinya tersendiri. Mereka bukan hanya penjaga budaya, tetapi juga menjadi sebuah sarana yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa kini. Meski tak sepenuhnya sama seperti tradisi di daerah asalnya, esensi dan nilai tetap dipertahankan. Dulu, tradisi dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat seperti ritual dan upacara adat. Kini, aktivitas budaya itu diadaptasi menjadi bentuk pertunjukan, edukasi, dan rekreasi. Perubahan memang terjadi, tetapi bukan untuk menghilangkan. Justru untuk menjaga agar budaya tetap hidup dan dapat dilihat oleh generasi muda. Dengan kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah, kami belajar bahwa budaya bukan hanya peninggalan masa lalu. Budaya adalah identitas yang harus dijaga, diperkenalkan, dan dirayakan. Tugas-tugas generasi muda
adalah memahami nilai-nilai luhur yang diwariskan, sekaligus berperan aktif dalam melestarikannya di tengah perubahan zaman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.